Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa, berserah, berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kagum yang putri dan adik-adikku sekalian. Setelah kita merenungi lagu Tuhan, Ku Bila Hati Kawanku, tentu mengingatkan kita tentang arti. Kadangkala kita melakukan segala sesuatu itu ada kekeliruan, ada kesalahan yang membuat orang lain terluka. Untuk itu mari sebelum kita bersama-sama merenungi sabda Tuhan, kita berdoa. Syukur kehadirat-Mu Tuhan atas segala penyertaan yang Kau berikan kepada kami. Engkau izinkan kami untuk melalui hari-hari kami, dan Kau izinkan saat ini Kau pertemukan secara digital untuk merenungi sabda-Mu. Tuhan, kami hendak menyambut Natal, dan kami mulai dalam perenungan-perenungan kami. Kiranya Kau tuntun kami, sehingga mengerti apa menjadi kehendak-Mu dan rancangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kagum yang putri dan adik-adikku sekalian, hari ini renungan kita diberi judul Rapuhnya Manusia dan Bumi. Rapuhnya Manusia dan Bumi. Bacaan kita terambil dari surat 1 Yohanes 1, 1 Yohanes 1 ayat ke-5 sampai dengan 1 Yohanes 2 ayat ke-6. Surat 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai dengan 1 Yohanes 2 ayat ke-6. Oleh LAI diberikan judul Allah adalah terang dan Kristus pengantara kita. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi
berdusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamai untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya di dalam orang itu, sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Berbahagia bagi mereka yang mendengarkan, merenungi, dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Ya, kita tentu mengetahui di dunia ini, baja itu kuat. Baja itu begitu kokoh, sehingga bahkan bangunan-bangunan sekarang itu banyak mengandalkan baja. Dan juga yang ada juga akhirnya baja ringan. Nah, jadi meskipun ringan tetapi mempunyai kekuatan seperti baja. Artinya kekokohan kekuatannya luar biasa. Nah, selain itu di kisah-kisah pewayangan atau Mahabharata pun terdapat sosok tokoh yang terkenal sebagai sosok yang memiliki otot kawat tulang besi, yaitu Gatot Kaca. Nah, ini menggambarkan bagaimana hal-hal yang ada di dunia ini cukup luar biasa. Ada baja yang kuat secara benda dan tokoh pun seperti Gatot Kaca yang kuat luar biasa. Kekuatan itu pun seakan-akan tidak tertanding. Dan itu menjadi sebuah realita dan kita amini hal itu. Tetapi apakah baja lalu Gatot Kaca itu betul-betul kokoh, betul-betul kuat, sehingga tidak ada yang mengalahkan, tidak ada yang dapat menjinakkan? Bapak, Ibu, Saudara, meskipun baja itu dapat dilebur dengan api, sedangkan tokoh Gatot Kaca sendiri yang kuat, perkasa, bahkan besar, bisa dikalahkan dengan tombak konta. Nah, tombak ini dalam kisah Mahabharata itu disebut tombak yang dari tokoh dewa Indra. Ya, lebih lanjutnya bagi yang suka nonton Mahabharata pasti tahu, dan kalau yang belum silahkan nonton. Kisah-kisah yang menarik. Bapak Ibu, gambaran inilah kekuatan-kekuatan yang luar biasa itu dari baja tokoh Gatot Kaca pun memiliki kelemahan atau kekurangan. Inilah yang perlu menjadi refleksi kita. Sekuat, sekokoh apapun, itu ada titik kelemahannya. Kesadaran inilah yang perlu kita selalu bangun dan kita hidupi dalam kehidupan kita. Tetapi kelemahan yang kita miliki ini bukan untuk dibully, atau kelemahan orang lain itu untuk direndahkan. Kembali lagi saya ingatkan bahwasanya kelemahan ini untuk kita sadari, bukan untuk membuli atau dibully atau bahkan meremehkan atau mengkucilkan. Nah, bacaan kita saat ini menarik karena diambil dari surat Yohanes 1 ayat 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai dengan 1 Yohanes 2 ayat 6. Nah, bacaan ini menggambarkan sebenarnya konteks kala itu Yohanes mengingatkan pada orang-orang bahwasanya tidak sedikit dalam tanda kutip banyak orang yang menganggap dirinya suci, menganggap dirinya beriman. Tetapi mereka justru menjerumuskan orang-orang dengan ajaran-ajaran yang mereka ucapkan, pembenaran-pembenaran yang mereka katakan. Ya, tapi sebenarnya itu menyesatkan. Yohanes mengingatkan hal itu kepada para murid, para jemaat kala itu. Bahwasanya hati-hati, orang-orang ini sebenarnya menjerumuskan kamu. Ini
Jelas berbeda loh ajarannya. Dan itu justru kemudian akan merugikan kamu dalam hal kamu mengimani tentang sosok Allah. Mengapa demikian? Karena kala itu memang bagi Yohanes, perbuatan mengenai penjerumusan yang dilakukan oleh orang-orang ini adalah satu hal, sebuah sikap yang mencerminkan sebuah dosa. Ya, karena menjerumuskan itu. Dosa itu memang menuju kepada satu definisi tunggal. Menuju kepada satu definisi tunggal. Akan tetapi, dosa ini memiliki banyak cara atau wujud. Nah, kita bisa simak di ayat yang ke-9. Di ayat ke-9 di sana dikatakan, jika mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. Kata segala dosa. Kata inilah yang tadi menggambarkan bahwa cara berdosa itu banyak. Cara berdosa itu banyak sekali. Dari hal yang sepele hingga hal yang besar. Dari hal yang kelihatannya biasa-biasa saja hingga hal yang terlihat luar biasa. Nah, memang kita diajarkan untuk tidak berbuat dosa. Ajaran kita selalu mengingatkan bahwa, yuk jangan berbuat dosa. Bahkan kita juga diingatkan mengenai 10 hukum Allah. Iya, tetapi kemanusiawian kita kadangkala tidak luput dari sikap. Sikap yang menjerumuskan kepada perbuatan dosa. Bapak Ibu, dosa ini memang sepele kadangkala bagi kita. Tetapi sebenarnya itu justru yang akan menjerumuskan kita. Nah, saya memang mengapa mengatakan itu akan menjerumuskan kita. Dosa itu sebenarnya membawa kita kepada kerapuhan diri kita, baik secara iman maupun nanti dalam pikiran dan sikap kita. Dosa itu sepele, mungkin yang kita lakukan sepele, tapi itu justru menjerumuskan kita dan menghancurkan kita. Saya ambil contoh karena tadi di tema ada berkaitan dengan bumi. Ya, kalau misalkan ada sebuah lahan atau hutan terlokata yang menjadi sorotan umum ditebangi, maka yang terjadi adalah panas. Betul loh? Jadi ketika hutan atau sebuah lahan yang banyak pepohonan tiba-tiba itu ditebangi tanpa ada upaya reboisasi atau upaya penataan pohon, tanaman pohon lain lagi, itu nanti akan cukup berdampak pada diri kita, yaitu udara yang menjadi panas. Kalau di kota-kota, karena udara itu panas, solusinya apa? Menggunakan AC. Ya, padahal sedangkan AC itu membutuhkan listrik yang banyak. Nah, listrik yang banyak ini membutuhkan energi daya untuk menciptakan listrik itu. Salah satunya adalah energi dari panas bumi. Dan energi-energi yang lain seperti penggerak dari bahan bakar. Padahal bahan bakar yang kita gunakan untuk berkendara itu dari fosil. Nah, ketika ini terus dikonsumsi tanpa ada upaya perbaikan, akhirnya apa? Dunia ini menjadi rusak, rapuh. Bayangkan saja lapisan minyak itu adalah salah satu, kalau di geografi ada gambaran lapisan tanah, terus lapisan keberapa itu di situ ada lapisan yang mengandung mineral, lalu kemudian mengandung bahan bakar atau minyak mentah, oli dan sebagainya. Ketika ini disedot begitu terus, maka lapisan ini akan turun. Dan yang terjadi lebih lanjut apa? Kerusakan alam. Karena dari energi ini yang dikeluarkan dan bahan bakar itu menjadi perusak dari ozon. Maka udara semakin panas. Maka wajar kalau di Jakarta atau di Surabaya itu rasanya panas. Karena inilah yang terjadi.
Bahkan di Klaten kalau musim ketika pasti merasakan panas yang luar biasa. Nah, jadi pertanyaan berikutnya, kalau seperti ini terus, kerapuhan yang dibangun dari hal-hal sepele, bagaimana nanti anak cucu kita hidup? Bagaimana mereka masa depan anak cucu kita untuk menjalani dunia ini? Nah, dari hal yang sepele itu ternyata berdampak besar. Demikian juga dosa. Dosa dari hal yang kecil saja cukup berdampak besar. Jika menyadari bahwa kita memang berdosa dan acap kali sikap kita membuat dosa yang tanpa kita sadari. Pada titik inilah Yohanes mengingatkan untuk kita mengakui dosa itu. Tuhan mengajarkan untuk jangan berbuat dosa. Nah, tetapi ketika kita memang terjebak atau terjerumus dalam sebuah dosa, ingatlah, bertobatlah. Maka di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 dikatakan, anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Artinya, Tuhan tetap menolong kita ketika kita mengakui bahwa kita berdosa. Asal kita mau mengaku, kita masih punya pengantara yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus. Oleh kemampuan atau kemauan untuk mengakui inilah ajakan untuk menguatkan hal-hal yang sudah rapuh atau akan rapuh. Kalau misalkan kita memotong pohon demi keegoisan kita, membangun sebuah komplek perumahan yang besar, elit misalkan, atau kita membakar sampah di pinggir pohon atau di bagian bawah pohon itu, dan kita biarkan sampai mati tanpa ada upaya penanaman pohon di sisi atau di titik lain, maka panas pun akan yang kita rasakan dan ketidaknyamanan jangka panjang. Demikian juga dosa. Maka itu kita harus menyadari kerapuhan atau kita menyadari kelemahan, keterbatasan kita. Tetapi pada titik yang sama kita diajak untuk bangkit, untuk mau lepas, atau paling tidak mau memperbaiki diri untuk tidak lagi berbuat dosa atau menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Gusti akan menuntun kita. Begitu rentannya diri kita untuk mencicipi dosa. Mengapa saya katakan untuk mencicipi dosa? Ya tadi, gambaran yang sikap-sikap kita yang sederhana pun ternyata juga akan berdampak buruk. Yang itu akibatnya bisa dikatakan sebagai sebuah dosa. Maka berhati-hatilah dalam bersikap. Maka berhati-hatilah untuk menyadari diri. Kembali mengarahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Saya mau tegaskan sebuah hal, bahwa serohani-rohaninya seseorang itu tetap membutuhkan cara dan waktu untuk terus menjalin relasi dengan Tuhan. Sehingga ayo, mereka saja berupaya terus, meskipun mereka sudah dianggap sebagai sosok rohaniawan atau sosok rohani sekali, tetapi mereka tetap membutuhkan daya, waktu, dan usaha. Mari berjuang, mari kita memperbaiki kerentanan untuk berbuat dosa dalam diri kita dan hati pikiran kita. Gusti akan nuntun, Gusti akan berkati. Amin. Selamat malam, selamat menapaki hari, dan kita menyambut dalam perenungan masa Advent Natal 2021. Matur.